Hello everyone, how's it going? Thank you so much to those who are still loyal in watching my channel. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung di channel saya, Akil Munawar, atau baru pertama kali menonton video yang ada di channel saya. Channel saya ini menjelaskan atau menyajikan seputar belajar bahasa Inggris yang lebih komunikatif dan juga lebih efektif. Mungkin sebagian dari kalian yang menonton video ini pernah merasakan kesulitan atau masih merasakan kesulitan ketika belajar bahasa Inggris di kelas, di sekolah, ataupun di tempat belajar lainnya. Mungkin karena faktor kelas yang terlalu crowded, atau faktor kelas yang terlalu banyak, atau karena dari faktor segi pengajarannya atau metode pembelajaran dan pengajarannya yang tidak bisa diterapkan sepenuhnya di ruang kelas. Nah, pada video ini saya ingin membantu teman-teman semua yang mengalami kesulitan ketika belajar bahasa Inggris dan ingin sekali bisa berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Oke, seperti biasanya sebelum kita meningkat ke topik dan pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih aktif dengan cara menyiapkan alat atau perlengkapan tulis seperti pulpen atau pensil dan secarik kertas. Tujuannya, ketika nanti saya paparkan, kalian bisa mencatatnya dan kalian bisa mengulang kembali pembelajaran yang ada atau pembahasan belajar bahasa Inggris dalam video ini. Oke, silakan mempause videonya sebentar. 3, 2, 1. Oke, sudah siap semuanya? Oke, langsung saja kita mulai ke topik dan pembahasan. Topik pada video kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai simple present tense. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengenal simple present tense, sudah pernah mendengar simple present tense, dan sudah tahu apa sih simple present tense dari kalian belajar di kelas atau di sekolah kalian masing-masing. Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan yang lebih mendasar, yang lebih detail mengenai simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Mungkin sebagian dari kalian, ya simple present tense itu kayak kegiatan yang kita lakukan hari ini. Nah, kita tulis dalam bentuk kalimat, atau kita ucapkan dalam bentuk lisan, atau kita ucapkan dalam bentuk ujaran seperti itu. Ya, mungkin ada yang memahaminya simple present tense seperti tadi. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar penjelasan simple present tense dari guru-guru kalian. Simple present tense itu menurut guru kalian, ada yang pernah mendengar, saya pun dulu sewaktu MI setara SD mendengar simple present tense itu yang digunakan untuk hari ini. Kalau untuk besok namanya simple future. Kalau untuk yang lampau namanya simple past. Ah, ya kan? Bener ya? Nah, untuk mengetahui penjelasannya yang lebih dalam lagi, pada video kali ini saya ingin menjelaskan simple present tense berdasarkan buku panduan dari Betty Schreiner-Azar yang berjudul Understanding and Using English Grammar, edisi ketiga. Kita gunakan buku ini sebagai acuan, penjelasan, maupun kapan waktu yang tepat untuk menggunakan simple present tense. Oke, di dalam bukunya, di dalam buku Betty Schreiner-Azar menjelaskan simple present tense menggambarkan atau menjelaskan kondisi atau situasi yang sering terjadi, yang biasanya terjadi, dan yang selalu terjadi. Nah, dari penjelasan itu kita sudah tahu simple present tense adalah kegiatan rutinitas yang kita lakukan. Nah, dalam bukunya dijelaskan ada diagramnya nih.
Ini dia diagramnya. Jarum yang menunjuk sebelah kiri menunjukkan masa lampau, dan jarum yang menunjuk di sebelah kanan menunjukkan masa yang akan datang, dan garis yang ada di tengah-tengah menunjukkan masa sekarang atau saat ini. Dan di situ ada tanda silangnya, ya. Di situ ada tanda silangnya yang beraturan. Artinya apa? Simple present tense ini bisa digunakan untuk mengungkapkan kegiatan kita yang sudah pernah kita lakukan di waktu lampau dan kita kerjakan di waktu sekarang, dan kemungkinan kita akan kerjakan di waktu yang akan datang. Inilah yang dinamakan dengan rutinitas. Sampai di sini konsep penggunaannya, penjelasannya mengerti ya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke strukturnya. Untuk struktur simple present tense yang harus kita fokuskan adalah verb-nya atau kata kerjanya. Kata kerja apa yang kita gunakan? Lihat di sini ada tabelnya. Di situ ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Ada kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Nah, di situ kan ada 3 kolom. Mana kolom yang digunakan? Yang digunakan adalah kolom yang pertama atau kata kerja yang pertama. Jadi di dalam simple present tense yang digunakan adalah kata kerja yang pertama. Dan untuk istilahnya saya ingin menjelaskan sedikit. Verb 1 atau kata kerja pertama, istilahnya di dalam grammar itu adalah simple form. Dan untuk kata kerja yang kedua, istilahnya di dalam grammar disebut sebagai simple past. Dan yang terakhir, yang untuk kata kerja ketiga, istilahnya di dalam grammar disebut sebagai past participle. Kenapa saya menjelaskan istilah-istilah untuk kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga? Supaya kalian tahu nama untuk kata kerja itu, kedudukannya sebagai apa, dan ketika kalian mencapai tahap pembelajaran yang selanjutnya, kalian tidak kebingungan dan kalian tahu bagaimana cara menempatkan kata kerja itu sesuai dengan tenses yang lebih meningkat lagi nanti. Oke, kita langsung saja membuat contohnya untuk simple present tense. Kita ambil kata kerja go. Oke, langsung saja kita susun kalimatnya. We sebagai subjek, go sebagai verb 1 atau kata kerja pertama. Jika kita hanya menuliskan we go, ini sudah termasuk ke dalam simple present tense. Sudah standarisasi dari simple present tense. Jadi ketika kalian hanya membuat kalimat subjek dan verb 1, itu dinyatakan benar. Dari segi struktur itu benar, cuman dari segi pemaknaan sedikit, dari segi pemaknaan akan terasa kentang kalau kita artikan. Misalkan we go, kita pergi kemana gitu. Jadi seharusnya kita tambahkan pula keterangan tempat atau keterangan waktu setelahnya, supaya apa yang kita sampaikan secara lisan maupun tulisan tersampaikan secara komprehensif. Jadi secara menyeluruh orang bisa mengerti apa yang kita tulis, orang bisa mengerti apa yang kita ujarkan. Jadi we go to school every morning. Nah, we sebagai subjek, go sebagai verb ke-1, to school sebagai adverb of place atau keterangan tempat, dan every morning sebagai adverb of time. Itu dia contohnya. Masih ada lagi, ada elemen yang bisa kita tambahkan untuk simple present tense. Apa itu elemennya? Ada adverb of frequency. Nah, adverb of frequency ini adalah penguat untuk kata kerja di dalam simple present tense. Misalkan go. Jadi untuk penguat go-nya, penguat maknanya, penguat tafsir maknanya. Nah,
Apa saja adverb of time yang bisa digunakan untuk simple present tense? Ada often, ada usually, ada always, ada habitually. Ini keempat ini bisa digunakan. Mungkin ada beberapa lagi adverb of frequency-nya yang bisa digunakan untuk simple present tense. Nah, contohnya kita ambil always. Bagaimana cara menempatkannya di kalimat ini? We go to school every morning. Ditempatkannya di mana? Kita tempatkan always ini di antara we dan go, di antara subjek dan predikat. Berarti ada di tengah-tengahnya. Berarti we always go. Saya ulangi lagi, we always go. Jadi ada di tengah-tengahnya. Always-nya ada di antara we, ada di antara go. Itulah cara menempatkan adverb of frequency. Dan saya ulangi lagi, adverb of frequency ini bisa kita gunakan, bisa juga kita tidak gunakan. Ini hanya opsional, hanya pilihan saja, boleh digunakan, boleh enggak. Misalkan kita gunakan, akan lebih baik kalimatnya, akan lebih baik ujaran kita, ataupun dan misalkan kita tidak mau menggunakan, tidak jadi masalah, masih menjadi simple present tense tanpa adverb of frequency itu sendiri. Nah, tahap selanjutnya yang paling sulit itu bagaimana cara mengungkapkan kalimat ini dengan lisan kita secara spontan. Sebenarnya ada tahapnya. Sebelum kita bisa mengucapkan kalimat simple present tense seperti itu secara spontan, kita harus menyusun kalimat itu sebelum kita ucapkan. Jadi misalkan saya nih, ya, saya ingin mengucapkan kalimat simple present tense dengan lisan saya, jadi saya harus merancangnya dulu. Ada subjek, ada verb 1, ini dulu. Misalkan I teach. Nah, itu udah termasuk tuh. Saya mengajarkan, I teach English to everyone on YouTube. Jadi kita harus merancang dulu subjek, verb 1, itu yang terpenting. Selanjutnya kita tambahkan dengan keterangan waktu atau objek atau keterangan tempat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya rancang dulu. I teach English to everyone every Sunday. Jadi saya mengajarkan bahasa Inggris ke semua orang setiap hari Minggu. Itulah cara saya awal-awal berbicara bahasa Inggris menggunakan simple present tense. Harus perlahan-lahan. Nanti ketika kalian sudah sering melakukannya secara terus-menerus, secara rutin, ya kemungkinan kalian bisa berbicara simple present tense secara spontan tanpa perlu merancang kembali karena kalian sudah terbiasa dengan konsep simple present tense di otak kalian. Oke? Karena terlalu panjang durasinya, saya kira saya akhiri video ini. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat dan lebih efektif untuk bahan belajar kalian di rumah, kalian bisa download video ini secara offline dan kalian bisa menonton kembali tanpa dipungut kuota. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk membuat kalimat simple present tense di komentar pada video kali ini. Dan apabila teman-teman mengalami kesulitan, nanti saya akan bantu kalian melalui komentar dan saya akan sarankan seharusnya membuat simple present tense seperti apa. Nanti saya akan bantu di kolom komentar juga. Dan menurut kalian, jika video ini bisa membantu teman-teman kalian yang kesulitan belajar bahasa Inggris sedari kecil, atau mungkin ada yang menonton video ini sudah kuliah, sudah bekerja, dan ingin membagikan ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa ikut belajar, silakan saja tinggal di-share videonya ke teman-teman kalian melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook, ataupun yang lainnya.
Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih banyak. Thank you so much for watching me. Until now, bye-bye.